Perkenalkan, nama saya Ahmad Rasin dari jurusan Peternakan dengan NIM 050412825300663 dari Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Kali ini saya akan menjelaskan sistem reproduksi sapi betina. Sistem reproduksi sapi betina terdiri atas satu ovarium, oviduk, uterus, serviks, vagina, dan vulva. Susunan anatomi dan fisiologi alat kelamin sapi betina. 1. Alat kelamin utama ovarium. Saluran reproduksi terdiri dari tuba, fallopi, uterus, serviks, dan vagina. Alat kelamin luar, vulva, dan klitoris. Ovarium bentuk mirip seperti biji buah almond atau kacang tanah yang besar, tidak mulus melainkan berbenjol-benjol. Ukuran panjang sekitar 2-4 cm dengan berat 10-20 gram. Ovarium kanan biasanya sedikit lebih besar dan lebih aktif daripada yang kiri. Letak di dalam rongga panggul atau pelvis, posisinya cukup fleksibel dan bisa diraba oleh petugas IP atau dokter hewan melalui palpasi rektal atau pemeriksaan lewat dubur untuk mengecek status reproduksi. Fungsi utama: menghasilkan ovum, tidak seperti pejantan yang memproduksi sperma baru setiap hari. Sapi betina lahir dengan cadangan ribuan sel telur yang masih tidur. Setiap siklus birahi, 1 atau kadang 2 telur akan dimatangkan dan dilepaskan ovulasi. Pabrik hormon atau endokrin. Estrogen dihasilkan saat ada folikel matang. Hormon ini membuat sapi menjadi birahi, gelisah, vulva bengkak, keluar rendit. Progesteron dihasilkan oleh corpus luteum. Hormon ini berfungsi menjaga kebeningan agar embrio tidak gugur. Ovarium terdiri atas folikel atau kantong telur, bentuk seperti lepuhan atau benjolan berisi cairan bening. Isinya di dalamnya terdapat sel telur yang sedang dimatangkan. Perabaan terasa lunak dan fluktuating seperti balon air kecil jika dipecat saat palpasi. Fase muncul saat sapi mendekati birahi. Folikel yang matang sempurna disebut folikel degraft. Saat pecah atau ovulasi, sel telur keluar dari sisa kulit folikel dan tumbuh menjadi corpus luteum. Corpus luteum atau badan kuning, bentuk benjolan padat berwarna kekuningan jika dibelah yang tumbuh di bekas tempat folikel pecah. Perabaan jika diraba terasa keras menonjol seperti pentil topi. Fungsi: menghasilkan hormon progesteron. Jika bunting corpus luteum akan menetap selama 9 bulan menjaga rahim tetap tenang disebut CL graviditanum. Jika tidak bunting, CL akan menyusut atau lisis agar sapi bisa birahi lagi di siklus berikutnya. Fase folikel. Hari 0 atau birahi, ada folikel matang siap pecah, kadar estrogen tinggi. Hari kedua saat ovulasi, folikel pecah, telur keluar, bekas lukanya berdarah atau disebut corpus hemorrhagicum. Hari 5-16 atau fase luteal, bekas luka tumbuh menjadi corpus luteum besar, kadar progesteron tinggi. Hari 17-20, jika tidak bunting, rahim mengeluarkan zat progestaglandin untuk menghancurkan corpus luteum atau corpus luteum. Folikel baru ini mulai tumbuh lagi untuk persiapan birahi berikutnya. Oviduk. Oviduk atau tuba fallopi. Peran utama tuba fallopi sapi. Tuba fallopi merupakan saluran biasa. Ia adalah ruang tamu. Tempat pertemuan penting terjadi berikutnya adalah fungsi utamanya: transportasi sel telur, menangkap sel telur ovum yang dilepaskan dari ovum saat ovulasi. Tempat fertilasi. Disinilah pertemuan antara sperma dan sel telur terjadi. Pembuahan biasanya berlangsung bagian yang disebut ampula. Lingkungan embrio di sini. Setelah dibuahi, zigot akan tinggal di tuba fallopi selama kurang lebih 3-4 hari sebelum turun ke rahim atau uterus. Seleksi sperma. Saluran ini juga berfungsi menyeleksi sperma yang paling tangguh untuk mencapai sel telur. Struktur atomi tuba fallopi. Pertama ada infundibulum, berbentuk seperti corong dengan rumbai-rumbai atau fimbriae yang bertugas menangkap sel telur agar tidak jatuh ke rongga perut. Kedua ada ampula, bagian tengah yang lebih lebar tempat terjadinya pembuahan. Kedua ada istimus, bagiannya lebih sempit dan berotot menghubungkan tuba ke tanduk rahim atau kornua arteri. Kedua ada uterus, bagian uterus sapi atau kornua uteri, tanduk rahim, terdiri dari dua bagian atau kanan dan kiri.
yang melengkung seperti tanduk domba. Disinilah embrio biasanya menempel atau implantasi dan berkembang menjadi fetus. Korpus uteri atau badan rahim, bagian tengah yang cukup pendek sekitar 2-4 cm. Ini adalah area tempat semen biasanya disemprotkan saat melakukan inseminasi buatan yang tepat. Serviks atau leher rahim, gerbang tebal berotot yang memisahkan uterus dengan vagina. Serviks berfungsi melindungi rahim dari infeksi luar dan akan tertutup rapat oleh sumbat mukus selama masa guntingan. Fungsi utama uterus adalah transportasi sperma. Kontraksi otot yang membantu sperma berenang lebih cepat menuju tuba Volpi setelah perkawinan atau inseminasi buatan. Luteolisis. Jika sapi tidak bunting, uterus akan menghasilkan hormon progestatin untuk menghancurkan korpus luteum di ovarium agar siklus birahi baru bisa dimulai. Tempat perkembangan janin. Uterus menyediakan nutrisi dan perlindungan bagi fetus selama masa guntingan sekitar 250 hari pada sapi. Pendorong lahiran. Saat waktunya tiba, otot uterus atau myometrium akan berkontraksi kuat dan mendorong pedet keluar. Karuncula atau ciri khas ruminansia. Hal yang paling membedakan uterus sapi dengan manusia adalah karuncula. Ini adalah tonjolan-tonjolan kecil di dinding dalam uterus. Karuncula akan berikatan dengan tulen yang belasita janin menurut pasien itu yang berfungsi sebagai jalur pertukaran nutrisi oksigen antara induk dan anak. Karakteristik unik serviks sapi. Cincin anular atau rings dalam tonubang serviks terdapat tonjolan-tonjolan melingkar yang disebut cincin anular. Biasanya dapat 3-4 cincin. Tekstur saat diraba melalui pemisahan perektal serviks terasa keras seperti leher botol atau otot yang kencang. Landix atau mukus serviks adalah berhasil lendir utama saat sapi sedang birahi atau estrus. Lendir ini menjadi cairan dan jernih keluar dari vagina. Namun saat bunting, lendir akan mengental menjadi sumbat dan melindungi janin. Fungsi vital serviks adalah proteksi. Sterilisasi adalah fungsi terpenting. Serviks memecah pergerakan kuman vagina masuk dalam uterus yang harus tetap steril terutama saat sapi sedang bunting. Reservoir sperma. Setelah perkawinan alami, sebagian sperma akan disimpan di lipatan-lipatan serviks sebelum menjadi rahim. Seleksi sperma. Cairan seleksi mengiringi sperma yang mati atau cacat agar tidak masuk lebih jauh. Jalan lahir. Saat proses kelahiran, serviks yang tadinya kaku akan melontak melebar dengan pengaruh hormon estrogen agar pedet bisa lewat. Vagina. Fungsi utama vagina pada sapi, alat kopulasi, jalan lahir atau birth canal, saluran urin. Karakteristik anatomi. Lingkungan asam, fornix vagina, vestibulum. Vagina. Struktur vagina dan fungsi vulva. Lambi mayora, 2 bibir yang tebal biasanya ditumbuhi kaput halus melindungi fungsi kotoran benda asing. Klitoris tertarik bagian bawah di dalam vulva. Vestibulum area transisi antara vulva dan vagina. Terima kasih. Sekian dari saya.